Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur, saudaraku, teman-teman? Moga-moga sehat, moga-moga lancar mencari rezeki, dan selalu bahagia. Itu yang penting. Dalam kondisi pandemi ini, kita harus optimis, kita harus memandang hidup ke depan dengan penuh kegembiraan. Apa bisa? Bisa. Masa ora iso rek. Jadi gini saudara, saya kali ini mau membuat surat untuk Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Kenapa? Setelah 7 tahun beliau menjabat, saya mempunyai catatan-catatan. Saya mempunyai tulisan-tulisan yang saya kira bukan bermaksud mengeluh, tetapi ini mudoroso, menyampaikan sesuatu biar tidak mengganjal di dalam pikiran dan hati saya. Mohon dicatat, kenapa sih saya kok menulis surat untuk Pak Jokowi? Jujur bahwa saya adalah salah satu penggemar Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi dilantik menjadi presiden. Salah satu buktinya, waktu itu saya pernah menulis buku yang berjudul 9 Alasan Memilih Joko, Presiden, Wakil Presiden. Di situ ada fotonya Pak Jokowi dan fotonya Pak JK. Ini saya tulis tahun 2013, setahun sebelum Pak Jokowi dan Pak JK dipasangkan. Jadi artinya orang sampai bela-belain menulis buku, itu saya kira kalau tidak suka tidak mungkin, tidak ada seneng itu tidak mungkin. Jadi saya jujur, saya seneng sama Pak Jokowi. Jadi selama periode pertama saya juga terus mengikuti dan ya masih seneng gitu. Buktinya masih seneng apa? Pada 2019, kira-kira 3 bulan sebelum Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dipasangkan, saya juga nulis buku lagi tentang Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Judul bukunya Ketika Negara Memanggil untuk Mengabdi 2019 Jokowi Ma'ruf Amin. Ini bukunya. Jadi 3 bulan sebelum dipasangkan, saya sudah menulis buku. Sekali lagi, artinya apa? Artinya saya suka dengan Pak Jokowi itu. Gitu kira-kira latar belakangnya kenapa saya sebenarnya ini bukan nulis surat ya sebenarnya. Ini saya beropini, berpendapat, mengeluarkan unek-unek, kalau orang Jawa namanya mengeluarkan isi hati biar tidak jadi udun. Jadi udun itu apa ya? Penyakit yang suka di pantat itu loh, yang itu gara-gara apa? Gara-gara suka memikirkan sesuatu tapi tidak diucapkan. Nah, saya tidak ingin saya udunen gitu, maka saya sampaikan ini ke Pak Jokowi, unek-unek saya. Setelah berjalan 7 tahun, saya merasa ada beberapa hal yang ternyata antara harapan saya dulu
ketika saya menulis buku ke Pak Jokowi, menulis buku untuk Pak Jokowi, tentu waktu itu kan keinginan saya itu orang membaca buku dan orang memilih Pak Jokowi pada 2014. Sama 2019 karena saya suka kepada Pak Jokowi, saya juga berharap seperti itu. Buku saya tulis dengan harapan orang akan memilih Pak Jokowi lagi. Dan ternyata memang benar orang memilih juga. Begitu latar belakangnya. Tetapi setelah berjalannya waktu, periode kedua dari 2019, sekarang sudah 2021, ya berjalan 2 tahun. Saya kok merasa mulai ada kekecewaan antara keinginan saya dulu, mimpi-mimpi saya dulu, dengan kenyataan dan perjalanan waktu kok tidak pas gitu. Untuk itu saya tidak pasnya itu saya agak sulit mengatakan karena ini hanya bisa dirasakan. Saya tidak pandai berteori, saya tidak pandai membuat analisa, saya tidak pandai membuat membuat semacam penelitian gitu. Saya tidak pandai tentang itu, tapi dari bacaan, dari informasi yang saya dapat, terus dari pergaulan saya dengan berbagai kelompok masyarakat, di sana sini kok saya mendengar keluhan gitu. Dan dari situ saya sendiri merasakan bahwa ternyata memang saya jujur akhirnya saya kecewa kepada Pak Jokowi. Kenapa kecewa? Karena keinginan saya dulu itu nggak tercapai. Keinginan saya dulu sosok presiden seperti ini itu kok nggak tercapai gitu. Di luar ekspektasi. Bahkan dari beberapa kejadian yang sudah terjadi, banyak sekali hal-hal yang antara janji yang disampaikan saat sebelum dilantik atau saat kampanye dengan ketika sudah berjalan juga ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan. Jadi ini loh yang saya maksud bahwa saya kecewa itu, kecewa antara saya dulu menganjurkan orang memilih, tetapi ketika sudah terpilih kok ternyata berbeda dengan mimpi saya dulu gitu. Dengan angan-angan saya dulu yang saya tuangkan dalam bentuk buku itu. Jadi maksud saya kecewa itu di situ. Untuk itu saya berikutnya sekarang ini, daripada saya menganalisis dan lain-lain, saya lebih baik sekarang itu bertanya saja ke Pak Jokowi. Ini pertanyaan ini berdasarkan informasi yang saya dapat, katanya utang kita itu makin besar, membengkak katanya. Bahkan ada salah satu hutang juga yang istilahnya hutang tersembunyi yang menyebabkan katanya kita ini menjadi semacam tersandra oleh Cina katanya, negara Cina, karena negara itu telah memberi utangan yang sangat besar dan kita juga menjadi tergantung ke sana. Jadi pertanyaan saya, dan ini kalau bisa mohon dijawab, apa benar utang negara kita ini sangat besar? Kalau benar, waduh, bagaimana ini? Bagaimana kelanjutan roda pemerintahan selanjutnya nanti kalau utangnya sangat besar? Terus yang kedua, apa benar ekonomi kita ini sangat berat? Jadi kalau saya lihat ekspresinya Pak Jokowi ketika misalnya
menyampaikan kepada menteri atau kepada media, itu terlihat bahwa Bapak sendiri juga gemes gitu kepada anak buah yang tidak bekerja cepat gitu. Nah ini kan gimana kok bisa begini gitu? Kenapa nggak diganti menteri yang lelet misalnya gitu? Ya oke, mungkin menterinya itu sudah terlanjur kaplingnya partai tertentu, di mana partai tertentu itu dulunya mendukung Bapak misalnya gitu. Tapi kalau kemudian membuat ekonomi kita menjadi sangat berat, nah pertanyaannya, kuat nggak Bapak melanjutkan ini gitu? Yang ketiga, apa benar Bapak berat dalam menghadapi persoalan bangsa ini? Jadi ini kan ternyata persoalan bangsa Indonesia ini memang macam-macam. Soal demokrasi, soal kemiskinan, soal intoleransi, soal radikalisme, dan masih banyak lagi. Dan yang jelas juga salah satunya, ini juga sekali lagi nih yang saya dengar nih, soal bagaimana Bapak katanya berada di dalam bayang-bayang oligarki para mereka yang dulu memodali dalam proses pencapresan dan lain-lain itu. Jadi apa benar Bapak berat dalam menghadapi persoalan bangsa ini? Kalau berat, apa perlu dibantu? Saya kira masyarakat, rakyat yang pintar-pintar banyak juga yang ingin membantu. Tapi bagaimana caranya? Kalau ingin memberi masukan tetapi saya dengar-dengar juga banyak tidak digubris gitu. Terus dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan, memang ini hal yang sangat yang sangat rumit kehidupan keberagamaan kita ini. Isu yang berkembang terakhir, apa benar Bapak itu membiarkan tokoh-tokoh ulama di penjara? Jadi ini kan saya bertanya, ya jawabnya apa ya saya tunggu jawabnya gitu. Karena saya melihat berita, melihat informasi, melihat kenyataan di lapangan, memang ternyata banyak ulama-ulama yang istilahnya dipinggirkan. Nah, saya bertanya itu, seperti itu. Berikutnya, ini juga bertanya juga, apa benar menteri-menteri yang sudah Bapak pilih itu susah diajak kerja, tidak terengginas, tidak bisa mengikuti langkah-langkah Bapak secara lincah? Nah kemudian kalau demikian, kenapa dibiarkan? Kenapa nggak diganti aja? Banyak yang harus diganti gitu. Jadi gitu Pak Jokowi ini, saya kecewanya itu karena antara ekspektasi saya dulu, akhirnya saya menulis buku, bahkan 2 buku loh. Tetapi dengan kenyataan yang ada sekarang, rasa-rasanya kok sekali lagi ini perasaan yang bicara. Tapi perasaan yang berasal dari logika dan pemikiran, di mana saya juga mendengar, saya juga melihat, saya bertemu banyak orang, di mana-mana kok seperti mengeluh dengan kondisi yang ada sekarang. Pertanyaan terakhir, apa betul bahwa Bapak itu didikte oleh oligarki?
yaitu mafia-mafia yang menguasai berbagai macam sektor ekonomi, sektor tambang, dan banyak lagi sektor-sektor yang lain. Jadi itu beberapa pertanyaan saya, ya jika berkenan dijawab. Karena sekali lagi saya kecewa dengan kondisi ini. Artinya apa yang saya bayangkan di dalam buku saya dulu itu, ya yang terrealisasi tidak nyampe 60% gitu. Nah inilah yang menyebabkan saya kecewa. Tentu persentase yang saya buat ini ya berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasakan, karena saya bergaul juga dengan banyak orang. Jadi apa yang ekspektasi saya, apa mimpi saya keterlaluan, mimpi saya yang kesiangan atau apa, saya nggak ngerti. Cuman itu aja perasaan unek-unek yang ingin sampaikan. Dan sekali lagi ini masih tersisa sekian tahun. Saya berharap kekecewaan saya ini bisa terobati. Setidak-tidaknya dengan jawaban dari Pak Jokowi, atau kalau tidak langsung dipraktekkan dalam action atau dalam aksi nyata di lapangan. Sehingga kekecewaan saya ini nanti jangan sampai kemudian misalnya membuat buku lagi yang judulnya misalnya Rapot Merah Jokowi. Enggak lah, saya enggak mungkin yang seperti itu. Setidak-tidaknya moga-moga kekecewaan saya ini masih bisa diobati, karena masih ada waktu sampai 2024. Begitu saudara-saudara. Kepada para Jokower, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak cocok dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebagai seorang intelek, seorang yang dewasa, saya berharap kalaupun tidak cocok, itu sebaiknya kita juga berdiskusi. Jangan kemudian ngumpat-ngumpat di medsos dan lain-lain, tapi kita berdiskusi. Saya kecewa ini karena saya mengalami, saya membuat buku, dan dengan demikian harapan saya jangan sampai kemudian nanti akhirnya terbit buku yang menjadikan kurang baik untuk semua pihak. Jadi begitu. Sebaliknya kepada orang-orang yang kurang suka kepada pemerintahan Pak Jokowi, ya jangan kemudian menjadikan saya ini menjadi euforia. Enggak juga, ini sekedar unek-unek saja. Sekali lagi biar saya tidak udunen tadi itu loh. tidak punya penyakit yang dibokong ketika saya kecil, dan untuk mengeluarkan udun katanya harus dicarikan ayam supaya dipatok gitu. Zaman kecil saya dulu. Begitu saudaraku, kawan-kawan, ayo kita berdiskusi. Ini kita menyampaikan pendapat. Jadi menyampaikan pendapat itu beda dengan mengumpat, dengan memaki-maki, itu beda. Jadi saya punya argumentasi seperti itu. Kalau ada yang setuju silahkan di-like, tetapi kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Kan hidup memang hanya dua, ada setuju dan tidak setuju. Moga-moga Pak Jokowi tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, diejek oleh siapapun juga tetap jalan terus, tetap bekerja keras, dan tetap cinta NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.